Halo, selamat siang. Siang ini saya akan membantu menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, saya memperkenalkan diri saya Dr. Edi Chandra, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak. Ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para pemirsa, yaitu pertama, dokter, apakah penderita sakit jantung mengalami gejala yang lebih berat jika terinfeksi COVID-19? Oke, pertanyaan ini saya akan menjawab sedikit begini. Untuk penderita jantung yang mengalami COVID, tergantung seberapa kuat daya tahan tubuhnya. Tapi pada penderita jantung yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah, begitu terkena COVID, itu akan merupakan komorbid yang sangat memberatkan untuk COVID-nya itu. Karena pada penderita jantung, eh, pada umumnya itu sudah mengalami yang namanya mudah terjadinya gumpalan pembuluh darah, terus yang kedua mudah terjadi gangguan irama jantung. Jadi secara teknis, secara organ, tanpa COVID aja sudah mudah terjadi serangan jantung, sudah terjadi gangguan irama. Apalagi kalau sudah terkena COVID, otomatis COVID ini pada daya tahan tubuh yang rendah akan memperburuk dan menimbulkan situasi yang namanya badai inflamasi atau badai peradangan. Dan badai peradangan atau badai inflamasi tersebut akan memperburuk kondisi kerja jantung dan dapat menimbulkan dampak perburukan dari terbentuknya gumpalan darah atau serangan jantung, atau tidak yang kedua, gangguan irama yang berat. Jadi secara singkat, iya, memang pada pasien jantung yang sedang dan berat, pada pasien jantung yang mengalami sedang dan berat, dan terutama apabila tidak terkontrol dengan obat-obatan, begitu terkena COVID dan daya tubuhnya rendah, daya tahan tubuhnya rendah, akan membahayakan buat penderita jantung tersebut. Yang kedua, mana? Ini. Oh, yang itu. Udah kan sama tuh. Sama. Dua. Oke. Untuk kondisi jantung selanjutnya, ya kalau seandainya pasiennya stabil, dia akan tetap stabil. Tapi kalau seandainya perburukan, pada umumnya pada akibat COVID, terinfeksi COVID, itu akan terdampak ke serangan jantung, ya. Tergantung dari tingkat serangan jantungnya. Serangan jantung ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau terjadi serangan jantung yang berat dan mengalami gagal jantung, itu akan memperburuk kondisi jantung setelah terinfeksi COVID. Seperti itu. Jadi tergantung seberapa dampak jantung yang terkena akibat COVID tersebut. Gitu. Nah, terus jadi kalau seandainya yang terjadi misalnya pasien dengan sebelum COVID dia tidak mempunyai riwayat sakit jantung, dan setelah terinfeksi COVID pasien tersebut mengalami serangan jantung akibat terinfeksi COVID, maka yang terjadi adalah gagal jantung dan harus minum obat jantung seumur hidup. Itu yang bisa saya katakan dengan lebih sederhana, ya. Terus ada lagi. Jadi jadi memang untuk pada orang tua kita yang mempunyai komorbid penyakit atau penyakit penyerta seperti sakit jantung, darah tinggi, diabetes, ya, apabila terkena virus corona atau COVID-19, lebih cenderung berdampak atau mempunyai angka
mortalitas atau angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mempunyai penyakit penyerta. Tapi tidak semua pasien jantung yang kena COVID-19 itu langsung terjadi atau terjadi dampak yang sangat buruk, enggak juga, tergantung dari daya tahan tubuh pasien tersebut. Ada pasien jantung yang memang terkontrol dengan baik dan daya tahan tubuhnya bagus, otomatis walaupun terkena COVID-19 banyak juga yang selamat. Jadi untuk para pemirsa tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting jaga kebersihan secara personal saja, jaga jarak ya untuk para pemirsa supaya tidak terinfeksi COVID-12. Terutama pada saudara atau keluarga kita yang mempunyai sakit penyerta, penyakit penyerta. Oke, ada pertanyaan. Dok, orang tua saya meninggal karena serangan jantung. Apakah resiko penyakit jantung ke saya bisa terjadi? Beliau meninggal pada usia 54 tahun. Ya. Apabila itu jawabannya iya, memang apabila orang tua kita yang laki-laki berusia di bawah 55 tahun atau wanita di bawah usia 65 tahun terkena serangan jantung atau terkena penyakit jantung koroner di bawah usia tersebut, maka satu garis keturunan akan memiliki riwayat keluarga sakit jantung, sehingga anak-anaknya lebih baik sudah di screening lebih awal agar tidak terulang apa yang terjadi pada orang tua seperti itu, dan harus jaga pola hidup yang lebih baik lagi. Jadi memang betul apabila orang tua meninggal di bawah usia 54 tahun, kita mempunyai riwayat keluarga untuk sakit jantung. Oke. Ada pertanyaan lagi? Geser ke atas. Resiko terbesar untuk penderita aritmia apa? Oke. Gangguan irama jantung ya, itu bermacam-macam. Ada yang jinak, ada yang malignan atau ganas. Kalau kita bicara resiko terbesar untuk penderita aritmia adalah apa? Satu, itu bisa henti jantung. Ya. Jadi kita bahasa singkatnya kematian. Pada gangguan irama yang berat, ya, apabila tidak ditangani dengan baik atau tidak minum obat dengan baik, itu akan terjadi kematian mendadak. Jadi kematian mendadak itu enggak selalu serangan jantung. Bisa juga kematian mendadak pada usia muda, di usia 20-an tahun, di usia 30-an tahun, terjadi kematian mendadak. Pada umumnya juga terjadi karena gangguan irama jantung. Mungkin para pemirsa bisa cari di Google, udah pada pintar, kita bisa cari Brugada Syndrome pertama atau WPW Syndrome, itu yang kedua. Itu salah satu gangguan irama yang mempunyai resiko untuk kematian mendadak atau henti jantung. Gitu. Ya. Lagi kayaknya apa sih? Oh, untuk screening lebih awal untuk deteksi dini jantung. Screening awal. Oke. Satu, untuk screening awal kita harus pantau tekanan darah. Kedua, yang harus kita pantau adalah nilai kolesterol. Kolesterol itu ada 4 jenis. Yang pertama kolesterol total, yang kedua lemak baik yang disebut dengan HDL, yang ketiga lemak jahat yang disebut dengan LDL, yang keempat trigliserida. Keempat ini harus dalam batas normal. Jadi terus yang ketiga, pantau gula darah. Apabila kita mempunyai orang tua ada penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, jadi itu yang harus kita pantau. Dan untuk lakukan treadmill lebih muda, mungkin di atas usia 35 tahun itu lebih dianjurkan kalau kita mempunyai riwayat orang tua yang sakit jantung ya. Kalau untuk
usia di bawah 30 tahun itu saya rasa cukup dengan tekanan darah, kolesterol dan gula darah sewaktu. Itu sudah cukup untuk screening awalnya, ya. Sama rekaman jantung aja. Oke. Oke, selamat siang dokter. Bagaimana rekomendasi kontrol ulang pasien-pasien gangguan irama jantung pada kondisi pandemi saat ini? Oke. Mungkin saat ini tidak seketat 1 bulan sampai 2 bulan lalu. Saat ini memang kita masih pandemi, tapi saya rasa sudah bisa sudah new normal. Jadi kita bisa jaga jarak, keluar, kontrol ke dokter untuk mengevaluasi gangguan irama kita. Semua kembali lagi tergantung gangguan iramanya. Kalau gangguan iramanya ringan, ya mungkin dengan kontrol secara telemedicine atau video call dengan dokternya yang sudah ada di beberapa rumah sakit, itu mungkin bisa jadi pilihan. Tapi apabila kita mempunyai gangguan irama yang berat, terus kedua kita sudah mempunyai gejala seperti pusing-pusing, terus pandangan tiba-tiba gelap, jantung berdebar, mungkin saya rasa harus kontrol dan bertemu dengan dokter spesialis jantung tersebut. Seperti itu, ya. Jadi kalau memang tergantung kondisinya, apakah gangguan irama jantung yang ringan ataupun berat, ya. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang yang memiliki garis keturunan? Ya, satu, yang pasti kita harus pola hidup sehat, ya. Pola hidup sehat, olahraga yang teratur 3-5 kali seminggu selama 30 menit, jaga berat badan, dianjurkan untuk indeks massa tubuh dalam batas normal sekitar 18,5 sampai 21. Terus cek darah rutin untuk kolesterol dan tekanan darah. Memang faktor keluarga ini tidak bisa kita pungkiri. Artinya kalau kita mempunyai riwayat keturunan, bisa juga terjadi pada kita, bisa juga terjadi ataupun tidak terjadi pada kita. Tapi lebih baik kita deteksi dini. Tujuan screeningnya adalah deteksi dini, ya. Jadi untuk mendeteksi kalau memang kita ada penyempitan, jangan sampai terkena serangan jantung seperti orang tua kita. Jadi kita lebih baik deteksi dini sedini mungkin, gitu ya. Jadi kalau memang pada riwayat keturunan, walaupun pada beberapa kasus kolesterol sudah normal, tekanan darah normal, tapi dia masih kena serangan jantung karena ada riwayat keturunan yang tidak bisa kita hilangkan. Jadi faktor resiko jantung itu ada 2. Yang pertama yang bisa kita modifikasi. Terus yang kedua yang tidak bisa kita modifikasi. Yang pertama yang bisa kita modifikasi itu seperti tekanan darah. Kalau kita punya darah tinggi, kita minum obat tekanan darah. Diabetes, kalau kita punya diabetes kita minum obat. Yang ketiga, kolesterol tinggi, apabila kita punya kolesterol tinggi kita bisa minum obat. Yang keempat, kalau apabila kita merokok kita bisa hentikan merokok, ya. Kelima, kita bisa olahraga rutin, jangan tidur aja atau duduk terus, ya. Yang kelima ini kita bisa modifikasi, sehingga kalau kita bisa modifikasi ini, itu akan menurunkan resiko kita terkena penyakit jantung koroner. Tapi apa yang tidak bisa kita modifikasi? Ada beberapa hal yang tidak bisa kita modifikasi. Pertama, itu faktor keluarga. Jadi apabila kita 5 yang sudah kita jaga, kita mempunyai faktor keluarga, kita harus deteksi dini tujuannya, bukan untuk mencegah. Karena sudah mempunyai riwayat faktor keluarga, itu genetik kita memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa ubah sama sekali. Tujuan kita adalah mendeteksi jangan sampai kena serangan jantung seperti orang tua kita. Yang kedua, kita itu jenis kelamin. Laki-laki itu lebih tinggi untuk terkena serangan jantung atau penyakit jantung koroner dibandingkan perempuan. Apabila perempuannya pada usia produktif, artinya masih datang bulan atau masih haid. Apabila wanita sudah menopause, faktor resiko antara pria dan wanita itu sama. Jadi kalau masa produktif, pria lebih tinggi daripada wanita, tapi setelah menopause wanita itu mempunyai faktor resiko penyakit jantung koroner yang sama. Yang ketiga, usia,
Ya kita tentu tahu usia tidak bisa kita modifikasi. Semakin bertambah usia, faktor uh, resiko kita terjadi serangan jantung atau penyakit jantung koroner akan semakin tinggi. Jadi ketiga ini yang tidak bisa kita ubah. Ya, jadi tujuan kita adalah mendeteksi dini dengan cara mungkin dengan cara treadmill rutin setiap tahun. Ya, itu deteksi dini yang paling murah dan mudah. Oke. Dok, apa saja sih makanan yang dapat membuat jantung kita lebih sehat? Ya tentu kalau jantung lebih sehat ya pertama ya kita harus banyak makan, kurangi makan lemak-lemak dan minyak-minyak. Yang kedua ya, kita perbanyak konsumsi lemak nabati. Lemak nabati ya kita bisa dapat salah satunya dari kacang-kacangan atau tidak, yang kedua kita bisa dapat dari alpukat salah keduanya ya, seperti itu. Jadi ya pada umumnya untuk jantung tidak ada makanan khusus ya, tidak ada makanan khusus untuk menguatkan jantung seperti itu. Tapi kita setidaknya yang harus kita lakukan adalah menurunkan makanan atau mengurangi mengkonsumsi makanan yang dapat merusak jantung, intinya itu ya. Kelainan jantung apa yang bisa terjadi jika terinfeksi COVID-19? Oke. Yang pertama banyak laporan kasus dari teman-teman juga, teman sejawat, itu yang sering terjadi adalah serangan jantung. Ya. Karena kenapa? Karena kembali lagi yang tadi saya ceritakan di awal, pada penderita COVID-19 terjadi yang namanya badai inflamasi. Ya, badai inflamasi atau badai peradangan. Itu badai peradangan tersebut dapat menyebabkan mudahnya darah kita menggumpal. Oleh karena mudahnya darah kita menggumpal, otomatis itu akan menyebabkan pembuluh darah koroner kita jadi penyumbatan sehingga timbullah serangan jantung. Yang kedua yang cukup sering adalah gangguan irama jantung. Ya. Yang ketiga itu bisa juga terjadi infeksi atau peradangan pada otot jantung atau yang disebut dengan miokarditis ataupun perikarditis atau peradangan pada selaput jantung. Jadi memang ada beberapa, tapi yang cukup sering adalah serangan jantung. Ya. Terus itu kan sudah itu tadi kayak di awal. Ya, jadi pertanyaannya, anak muda sering konsumsi kopi atau kafein. Nah, terkadang suka tiba-tiba berdetak cepat begitu, bahaya gak dok? Oke, pada umumnya mengkonsumsi kopi itu tidak ada masalah untuk jantung. Tapi pada beberapa orang yang sangat sensitif, kafein itu bekerja dengan cara meningkatkan denyut jantung, sehingga membuat kita lebih melek, jadi ngantuk, jadi lebih waspada. Nah, pada anak usia muda ya tidak mempunyai resiko jantung ya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau pada orang tua yang mempunyai resiko jantung atau yang sudah mempunyai sakit jantung, dengan bertambahnya denyut jantung atau bertambahnya detak jantung, itu akan meningkatkan beban jantung sehingga mempermudah terjadinya serangan jantung. Seperti itu. Jadi kalau pada usia muda ya nggak apa-apa sih, masih dalam wajar, asalkan konsumsinya tidak sampai 6 gelas sampai sehari konsumsi kafeinnya gitu. Tapi kalau pada usia muda yang mempunyai sensitif jantungnya, minum kopi segelas setangkir saja sudah berdebar, ya lebih baik kurangi saja minum kafeinnya. Seperti itu. Ya berarti mungkin beliau itu sangat sensitif dengan kafein ya. Karena tingkat sensitivitas tiap orang terhadap kafein berbeda-beda. Ada yang minum sedikit kopi bisa langsung berdebar, ada yang minum berapa cangkir pun nggak berdebar. Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak, karena kalau banyak juga usia muda minum kopi. Sekarang banyak yang minum kopi di warung kopi, tapi minumnya kopi kan banyak campurannya. Ada yang kopi karamel, ada kopi
kopi macchiato di mana banyak mengandung gula. Nah, di situ apabila kita mempunyai keturunan resiko dari keluarga mempunyai diabetes mellitus, dari orang tua diabetes mellitus, dan kita tidak menjaga itu, kita akan menjadi diabetes di usia muda apabila kita mengkonsumsi kopi yang sangat manis gitu ya. Jadi tetap harus dijaga keseimbangannya. Boleh minum kopi ya, tapi 1 cangkir 2 cangkir, dan jangan terlalu manis ya. Oke. Iya dok, apakah dengan periksa EKG sudah bisa melihat kita ada sakit jantung apa enggak? Oke. Ada beberapa dalam pemeriksaan rekaman jantung ada beberapa penyakit yang memang bisa kita lihat. Yang pertama, ya, serangan jantung. Dengan serangan jantung, kita pasti akan melihat dari rekaman jantung. Tapi seringkali ada penyakit jantung atau penyakit jantung koroner, ya, atau penyempitan yang tidak bisa kita lihat dari rekaman jantung. Kalau pada pasien dengan serangan jantung, pada umumnya itu terjadinya penyumbatan. Kalau penyumbatan kita bisa lihat ada nih dari rekaman jantung, ada di gambaran penyumbatan. Tapi seringkali pada beberapa kasus kalau penyempitan jantung koroner itu tidak tampak di rekaman jantung. Oleh karena itu kita wajib lakukan treadmill test. Jadi pasiennya tersebut berlari sambil kita rekam jantungnya. Tujuannya adalah memberi beban di jantungnya. Apabila dari treadmill test terdapat gambaran perubahan rekaman jantung, baru kita nyatakan itu terdapat penyempitan. Terus yang kedua, seringkali juga pembengkakan jantung dapat kita lihat dari rekaman jantung. Jadi tergantung kasusnya. Kalau kasus pembengkakan jantung bisa kita lihat dari rekaman jantung, ya. Seperti itu. Ya, jadi tidak semua kita lihat EKG semua bisa mendiagnosis. Harus ada beberapa pemeriksaan lebih lanjut seperti ehokardiografi atau USG jantung. Yang kedua treadmill test, itu yang sangat sederhana, bagian dari jantung. Oke, badan overweight berisiko besar gak dok? Oke. Pada beberapa penelitian ya ada istilahnya J-curve. J-curve itu kalau kita overweight kita lihat J-curve seperti ini dia bentuknya. Kalau di tengah-tengah di sini adalah yang kita sebut dengan indeks massa tubuh yang ideal. Ya. Pada beberapa penelitian apabila indeks massa tubuh terlalu rendah itu akan meningkatkan resiko sakit jantung. Apabila indeks massa tubuh terlalu tinggi itu dapat mempunyai resiko sakit jantung. Jadi kita dapat nilai apabila overweight atau obesitas itu akan berbeda. Kalau overweight dia akan terletak di sini. Jadi memang kadang-kadang ya kita harus lihat overweight dengan obesitas itu dibandingkan obesitas bisa meningkatkan risiko sakit jantung dibandingkan overweight, ya. Jadi itu dari J-curve-nya ini, J-curve ya. Di sini indeks massa tubuh yang ideal, di sini terlalu kurus, di sini terlalu gemuk. Oke. Oke, untuk selain makanan sehat, vitamin apa yang baik dikonsumsi oleh kaum muda untuk kesehatan jantung? Oke. Vitamin pada umumnya itu dibutuhkan seluruh tubuh, ya, baik jantung maupun organ lain. Ya. Secara spesifik tidak ada vitamin yang khusus jantung. Secara spesifik nggak ada kita bilang vitamin jantung. Tapi pada beberapa dokter jantung mungkin menjelaskan secara lebih sederhana, ini ada suplemen tambahan untuk jantung. Ya, jadi dikatakan itu vitamin jantung. Padahal vitamin itu adalah vitamin A, D, E, K, ya, vitamin B, vitamin C. Nah, mereka semua itu yang sangat berperan terhadap jantung adalah vitamin D, vitamin D3. Vitamin D3 itu akan menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Ya. Di mana kita dapat vitamin D3? Kita bisa dapat dengan murah dengan cara berjemur.
gitu, untuk mendapatkan vitamin D3 ya. Atau juga kita bisa dengan konsumsi vitamin D3 ya. Jadi kalau vitamin yang benar-benar khusus buat jantung itu sih tidak ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, itu saja. Saya rasa pertanyaan-pertanyaannya sudah saya jawab. Semoga bisa dapat dimengerti oleh para pemirsa. Saya ucapkan terima kasih dan jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga kebersihan pribadi. Terima kasih.